Angin dini hari biasanya membawa rasa damai. Namun pada pagi itu, ketika matahari belum sepenuhnya menembus horizon timur pesisir, suasana justru terasa ganjil. Tidak ada suara burung camar yang biasanya berputar di atas pelabuhan. Tidak terdengar deru mesin perahu nelayan yang biasa berlalu lalang untuk mulai mencari tangkapan. Hanya ada gelombang kecil yang memukul kayu dermaga dengan ritme lambat seperti napas seseorang yang sedang menahan takut. Di sebuah desa kecil pesisir Indonesia Timur, tempat yang jarang dikunjungi pendatang, masyarakat memiliki satu rahasia yang tidak pernah benar-benar mereka ceritakan dengan jujur kepada orang luar. Rahasia itu adalah sebuah pulau kecil yang terletak beberapa kilometer dari garis pantai. Sebagian warga menyebutnya pulau terlarang. Sebagian lagi hanya menyebutnya pulau itu dengan nada ketakutan. Selebihnya memilih tidak menyebutnya sama sekali. Desa yang biasanya ramai dengan obrolan pagi tampak lebih sunyi hari itu. Tidak ada yang ingin membahas apapun yang berkaitan dengan pulau tersebut. Seseorang pernah berkata bahwa pulau itu bukan sekadar tempat yang ditinggalkan. Pulau itu menunggu. Menunggu siapa saja yang cukup berani, atau cukup bodoh, untuk menginjakkan kaki di atas tanahnya. Dalam suasana seperti inilah 3 orang dari luar desa datang. Mereka adalah pembuat dokumenter independen yang tertarik pada tempat-tempat yang memiliki cerita kelam. Bagi mereka, tidak ada kisah yang terlalu berbahaya untuk dikejar asalkan bisa direkam menjadi dokumentasi yang kuat. Mereka datang dengan rasa ingin tahu, bukan rasa takut. Keinginan itulah yang kelak membawa mereka melihat sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia pada umumnya. Hari itu, ketiganya bertemu seorang pejabat kecamatan yang setengah hati memberikan izin agar mereka mendekati pulau tersebut. Pria itu tampak gugup meskipun berusaha bersikap tegas dengan alasan bahwa pulau itu sekadar wilayah konservasi alam yang tidak boleh didatangi tanpa izin. Namun wajahnya berubah pucat ketika salah satu dari dokumentaris itu bertanya apakah rumor tentang hilangnya orang-orang di pulau itu benar adanya. Pria itu menelan ludah lalu menjawab dengan suara rendah, hanya sedikit lebih keras dari bisikan. Ia berkata bahwa pulau itu tidak memiliki hantu. Ia berkata bahwa semua rumor hanyalah cerita masa lalu yang dibesar-besarkan. Namun tutur katanya tidak mencerminkan keyakinan. Matanya menghindari tatapan. Gerak tangannya gemetar kecil. Dan sebelum mereka pergi, pria itu memberikan satu pesan yang tidak pernah mereka lupakan. Ia berkata, datanglah siang hari. Jangan tinggalkan pulau itu ketika malam tiba. Bila matahari sudah turun, jangan sampai masih berada di sana. Tidak ada penjelasan. Tidak ada detail tambahan. Hanya kalimat yang terucap seperti seseorang yang sedang mengingatkan agar mereka tidak menyesal. Peringatan itu sebenarnya cukup untuk membuat kebanyakan orang mengurungkan niat. Namun bagi para dokumentaris yang sudah terbiasa memburu misteri, kata-kata tersebut justru membuat mereka semakin tertarik. Bagaimana tidak? Seringkali misteri yang paling benar adalah misteri yang dibungkam terlalu keras. Maka dimulailah perjalanan mereka menuju pulau tersebut. Perahu kecil yang mereka sewa bergerak pelan membelah air laut yang tenang. Langit tampak jernih. Cahaya matahari memantul tenang pada permukaan air yang jernih. Namun semakin mereka mendekati pulau, suasana berubah perlahan. Burung-burung yang biasanya terlihat berputar di udara mendadak menghilang. Ombak tiba-tiba melambat hingga hampir tidak terdengar. Bahkan mesin perahu seperti kehilangan tenaga meskipun bahan bakar penuh. Ketiganya saling berpandangan. Tidak ada yang mengatakan apapun, namun rasa tidak nyaman mulai merayap seperti dingin yang meresap melalui tulang. Ketika akhirnya pulau itu muncul jelas di depan mata, mereka langsung merasakan kejanggalan lain. Pulau tersebut terlihat seperti pulau biasa. Namun tidak ada suara apapun. Tidak ada suara dedaunan bergerak tertiup angin. Tidak ada suara hewan kecil. Tidak ada suara alam yang biasanya menjadi penanda bahwa sebuah pulau dipenuhi kehidupan. Pulau itu seperti tempat yang tidak bernyawa. Mereka turun dari perahu dengan hati-hati. Pasirnya pucat, hampir seputih abu. Pohon-pohon di tepi pantai berdiri tinggi namun tampak seperti tidak pernah digerakkan angin. Kamera dokumentasi langsung menyala, merekam setiap langkah mereka. Pada menit pertama eksplorasi, tidak ada yang terlalu aneh. Hanya keheningan yang tidak wajar. Namun ketika mereka melangkah lebih jauh ke dalam pulau, mereka menemukan satu hal yang mengubah seluruh suasana. Di tengah hutan kecil, tersembunyi di balik pepohonan yang tumbuh rapat, berdirilah sebuah bangunan tua peninggalan masa kolonial. Dindingnya retak. Atapnya sebagian roboh. Dan jendela-jendelanya tampak seperti mata kosong yang mengamati siapapun yang datang. Bangunan itu adalah pos penelitian lama. Kabarnya,
Puluhan tahun lalu sekelompok peneliti asing pernah tinggal di sana untuk meneliti fenomena geologi tertentu. Namun tak ada catatan resmi tentang apa yang sebenarnya mereka pelajari. Yang ada hanyalah rumor bahwa pos tersebut ditinggalkan secara mendadak setelah beberapa anggota tim menghilang tanpa jejak. Ketiganya masuk ke dalamnya dengan rekaman berjalan. Di dalam, udara terasa lebih dingin dibanding luar. Ruangan yang paling besar tampak dipenuhi peralatan berkarat. Di salah satu sudut terdapat meja dengan buku catatan usang yang masih terbuka seolah seseorang baru saja meninggalkannya kemarin, padahal debu tebal menunjukkan waktu yang jauh lebih lama. Salah satu dari mereka mencoba mengangkat buku itu. Halaman-halaman awal berisi catatan kegiatan penelitian biasa. Namun pada halaman-halaman akhir, tulisan tangan berubah menjadi lebih berantakan dan penuh coretan. Di salah satu halaman terdapat sebuah kalimat yang ditulis berulang-ulang dengan tekanan tinta yang kuat. Kalimat itu berbunyi, "Malam datang, tutup semua jendela." Mereka membaca kalimat itu dengan alis berkerut. Belum ada rasa takut pada saat itu. Hanya kebingungan. Namun mereka tetap merekam. Tidak ada yang menyadari bahwa pada rekaman kamera, di balik jendela yang gelap, sesuatu tampak berdiri diam. Tidak bergerak. Tidak bersuara. Sesuatu yang belum mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Dan hari itu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Cahaya matahari semakin condong ke barat ketika ketiga dokumentaris itu keluar dari bangunan tua kolonial. Udara di sekitar mereka terasa berubah. Bukan dingin atau panas, tetapi seperti ada sesuatu yang menekan ruang udara di sekitar tubuh mereka, seolah seluruh atmosfer tiba-tiba menjadi lebih berat. Langkah kaki mereka terasa bergema di antara pepohonan, meskipun tanah yang mereka pijak tertutup daun kering yang seharusnya meredam suara. Selagi mereka berjalan menjauhi bangunan itu, salah satu dari mereka menghentikan langkah. Ia menunduk, memperhatikan tanah. Rekan-rekannya menoleh. Di atas tanah yang lembab terdapat bekas jejak. Namun bukan jejak manusia. Jejak itu memanjang seolah diseret. Tidak ada bentuk jari atau telapak. Hanya garis panjang yang berkelok, seperti sesuatu yang berat bergerak tanpa mengangkat tubuhnya. Panjang guratan itu membentang sekitar 3 meter sebelum menghilang di sela akar pohon. Mereka terdiam. Tidak ada yang berbicara satu kata pun. Angin yang sebelumnya mati mendadak muncul dan berhembus pelan, seakan berusaha memperingatkan mereka agar tidak mengikuti jejak itu. Namun rasa ingin tahu yang telah membawa mereka jauh dari rumah kini mendorong mereka untuk terus merekam apapun yang mereka lihat. Mereka memutuskan untuk kembali ke tepi pantai sebelum hari gelap, sesuai peringatan pria kecamatan tadi pagi. Tetapi untuk menuju kembali ke pantai, mereka harus melewati jalur hutan yang lebih rapat dan gelap. Matahari yang perlahan menghilang di balik pepohonan membuat suasana semakin menakutkan. Kamera terus merekam setiap langkah. Salah satu dari mereka berkata bahwa ia merasakan sesuatu mengawasi dari kejauhan. Ia mengusap tengkuknya, merasakan bulu-bulu halusnya berdiri. Namun saat menoleh, tidak ada apapun selain pepohonan tinggi dan bayangan panjang yang terbentuk oleh cahaya matahari yang semakin lemah. Namun perasaan itu tidak hilang. Malah semakin kuat. Suasana menjadi semakin janggal ketika mereka menyadari bahwa suara alam benar-benar menghilang. Tidak ada cicak. Tidak ada serangga malam. Tidak ada desiran daun. Tidak ada apapun. Seolah hutan itu menahan napas. Dan kemudian, suara itu terdengar. Langkah. Tepat di belakang mereka. Pelan. Berat. Teratur. Seperti langkah seseorang yang sedang mengikuti namun menjaga jarak aman. Mereka bertiga berhenti secara bersamaan, seolah insting mereka tersambung. Mereka menoleh perlahan dengan kamera tetap menyala. Namun seperti sebelumnya, tidak ada apapun di antara pepohonan. Salah seorang berkata bahwa ia akan melakukan rekaman 360 derajat untuk memastikan tidak ada yang mengikuti. Ia memutar perlahan sambil merekam. Pada pandangan mata telanjang, hutan tampak kosong. Namun pada lensa kamera, sesaat sebelum ia menyelesaikan putaran penuh, terekam sebuah bayangan tinggi berdiri diam di belakang batang pohon besar. Tidak ada bentuk wajah. Tidak ada warna kulit. Hanya siluet tinggi menjulang, seolah lebih tinggi dari manusia manapun. Tapi ketika ia menoleh langsung ke arah bayangan itu, tidak ada satupun wujud di sana. Ia mengulang rekaman dan memperlihatkannya kepada dua rekannya. Ketiganya membisu. Mereka mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan pulau itu. Bukan sekadar kosong. Bukan sekadar angker.
Ada sesuatu yang hidup di sana, atau mungkin sesuatu yang menunggu sejak lama. Mereka melanjutkan perjalanan menuju pantai dengan langkah lebih cepat. Matahari semakin menurun. Langit berubah oranye gelap. Mereka berharap bisa tiba di pantai sebelum malam benar-benar turun. Namun pulau itu seperti tidak ingin mereka kembali dengan mudah. Semakin dekat mereka dengan pantai, semakin kuat suara langkah yang mengikuti. Kadang langkah itu terdengar dari kanan, kadang dari kiri, kadang dari belakang, kadang dari depan, seolah sesuatu bergerak mengitari mereka dengan kecepatan yang tidak dapat dinalar. Mereka mencoba memanggil, jika mungkin ada orang lain yang tersesat di pulau itu. Namun tidak ada jawaban. Hanya gema suara mereka sendiri yang kembali, terdistorsi oleh heningnya hutan. Ketika akhirnya mereka tiba di dekat pantai, sesuatu membuat mereka berhenti seketika. Tempat di mana perahu mereka seharusnya terikat kini kosong. Tali yang digunakan untuk menambatkan perahu tergeletak di pasir dalam keadaan putus bersih. Tidak tampak bekas gigitan atau sobekan tidak rapi. Tali itu seperti dipotong oleh sesuatu yang sangat tajam. Perahu mereka kini mengambang beberapa meter dari garis pantai, semakin menjauh dengan arus pelan. Meskipun tidak ada ombak besar, entah bagaimana perahu itu bergerak mundur seolah ditarik dari bawah permukaan air. Mereka bertiga berteriak panik. Salah satu dari mereka berusaha berenang mengejar perahu, namun rekannya menarik lengannya dengan kuat. Mereka tahu saat itu bahwa masuk ke air bukanlah pilihan yang aman. Ada sesuatu yang tidak wajar di pulau itu. Dan sekarang, mereka benar-benar terjebak. Cahaya matahari terakhir akhirnya menghilang. Langit berubah menjadi ungu gelap lalu hitam. Angin berhenti. Laut mendadak tenang. Terlalu tenang untuk ukuran malam di pesisir. Mereka kembali ke bangunan kolonial karena itu satu-satunya tempat berlindung. Namun langkah mereka berat, bukan karena lelah, melainkan karena ketakutan yang mulai menggantung di dada. Setiap bayangan terasa bergerak. Setiap hembusan angin terdengar seperti bisikan. Dan setiap kali mereka berhenti, suara langkah yang tidak terlihat ikut berhenti. Ketika mereka memasuki bangunan itu, pintu tua itu berderit pelan lalu menutup sendiri seolah terdorong oleh sesuatu yang tidak ingin mereka keluar lagi. Di dalam ruangan, suasananya terasa lebih pekat. Cahaya senter mereka menyorot dinding yang penuh lumut. Lantai berdebu. Jendela-jendela tua tertiup angin lembut, mengeluarkan suara seperti seseorang yang sedang mengetuk dari luar. Lalu, salah satu dari mereka melihatnya untuk pertama kali. Di luar jendela, dalam gelap yang pekat, berdiri sesuatu yang tinggi. Terlalu tinggi untuk menjadi manusia biasa. Tubuhnya putih pucat. Diam. Tidak bergerak. Tidak bernapas. Tidak berkedip. Mereka terpaku. Tidak sanggup berteriak. Tidak sanggup mendekat. Senter diarahkan ke jendela namun cahaya justru redup seperti tidak ingin menyinari makhluk itu. Dan untuk pertama kalinya malam itu, hutan kembali mengeluarkan suara. Suara itu menyerupai gesekan panjang, seperti sesuatu yang besar sedang menggerakkan tubuhnya melalui tanah. Suara itu perlahan mendekat dari arah belakang bangunan. Dengan napas tercekat, mereka menyadari satu hal. Apapun yang mereka lihat di jendela, bukanlah satu-satunya makhluk yang ada di pulau itu. Malam itu turun seperti kain hitam tebal yang dilemparkan ke seluruh pulau. Tidak ada cahaya bulan. Tidak ada bintang. Seolah langit turut menutup mata terhadap apa yang akan terjadi di tanah kecil itu. Di dalam bangunan kolonial tua yang lembab dan sunyi, 3 dokumentaris berdiri saling merapat, mencoba menenangkan diri dengan senter yang bergetar di tangan mereka. Sosok putih tinggi yang berdiri di luar jendela masih belum bergerak. Tubuhnya tampak seperti terbuat dari kabut padat, tidak sepenuhnya berwujud, namun jelas bukan bayangan. Bentuknya terlalu nyata untuk disebut ilusi. Dari kejauhan, tubuh itu terlihat memanjang, seperti tidak memiliki proporsi yang benar sebagai makhluk hidup. Namun meski tidak memiliki wajah, mereka yakin makhluk itu sedang melihat ke arah mereka. Mereka terdiam. Tidak ada satupun yang sanggup mengeluarkan suara. Setiap detik terasa seperti lama sekali, seakan waktu tidak ingin bergerak. Hingga akhirnya, suara dari belakang bangunan memecah keheningan. Suara itu terdengar seperti gesekan tanah yang diseret oleh sesuatu yang sangat berat. Suara panjang, serat, berulang. Suara benda besar yang tidak berjalan, melainkan menyeret tubuhnya melalui daun dan akar, meninggalkan jejak panjang seperti guratan. Ketika suara itu semakin mendekat, dinding bangunan tua itu mulai bergetar pelan.
debu turun dari langit-langit yang retak. Seorang dari mereka berbisik memohon kepada Allah dalam hati, berharap suara itu hanyalah hewan liar. Namun sesuatu di dalam dirinya tahu bahwa suara itu bukan bagian dari alam. Suara itu terlalu berat, terlalu lambat, dan terlalu teratur untuk disebut hewan. Suara itu seperti berasal dari sesuatu yang tidak memiliki bentuk yang lazim. Mereka bertiga mundur dari jendela. Senter diarahkan ke dinding bagian belakang, namun cahaya hanya memantul suram pada tembok retak. Tidak ada yang terlihat, namun suara gesekan itu semakin dekat, seperti berada tepat di luar bangunan. Kemudian terdengar sesuatu yang lain. Suara napas. Berat. Dalam. Seperti seseorang menarik napas dengan dada yang sangat besar. Napas itu terdengar tidak wajar, seperti dihasilkan oleh tubuh yang tidak memiliki paru-paru, namun mencoba meniru proses bernapas manusia. Salah satu dari mereka memejamkan mata sambil menahan tangis. Dua lainnya menempelkan telinga ke dinding secara perlahan. Dan mereka mendengar sesuatu yang membuat kaki mereka lemas. Di balik dinding yang lusuh, sesuatu melangkah dengan pola yang tidak seperti langkah manusia. Langkah itu berbunyi terlalu lambat, terlalu berat, dan memiliki jarak yang terlalu jauh antara satu hentakan dan hentakan berikutnya. Jika dihitung, langkah itu menunjukkan makhluk yang sangat besar dan tinggi. Ketika langkah itu berhenti tepat di luar dinding, udara di ruangan berubah menjadi semakin dingin. Nafas mereka membentuk embun. Senter tiba-tiba meredup, satu persatu. Hingga sebagian ruangan hanya diterangi oleh cahaya tipis dari bulan yang tersaring melalui celah papan kayu. Tiba-tiba, jendela di sisi kiri ruangan bergetar keras. Debu beterbangan. Kayu tua mengeluarkan suara panjang seperti ketakutan. Lalu benda itu muncul di jendela, mencuat perlahan. Sebuah tangan putih panjang, kurus, dan terlalu panjang untuk disebut tangan manusia. Jari-jari itu tampak seperti tidak memiliki sendi. Panjangnya hampir 2 kali panjang lengan normal. Tangan itu meraba-raba kaca, seolah mencoba mencari celah untuk masuk. Jari-jarinya bergerak lambat, teratur, dan meliuk seperti tentakel yang mencoba mempelajari setiap sudut ruangan. Ketika jari itu menyentuh kerangka jendela, bunyinya seperti gesekan kuku panjang pada batu. 3 dokumentaris itu menahan napas. Mereka tahu bahwa satu suara kecil saja dapat membuat makhluk itu masuk. Namun justru keheningan itu yang membuat ketegangan semakin tinggi. Mereka tidak berani bergerak. Tidak berani mengeluarkan suara. Tidak berani menatap panjang ke arah jendela. Beberapa detik kemudian, tangan itu berhenti. Diam. Menempel di kaca. Lalu perlahan-perlahan, jendela kembali bergetar. Tangan itu turun, menghilang dari pandangan. Mereka hampir merasa lega. Namun sebelum sempat bernapas, suara berat terdengar dari atas mereka. Langit-langit berderit. Debu jatuh. Bangunan tua itu seakan tidak mampu menahan beban di atasnya. Mereka melihat ke atas dengan wajah pucat. Di antara celah kayu yang robek, tampak sesuatu bergerak. Sesuatu yang sangat besar. Bayangannya menutup cahaya bulan. Gerakannya perlahan, hati-hati, seolah makhluk itu sedang merayap di atas atap bangunan, mencari celah untuk masuk. Salah seorang dokumentaris menunjuk ke pintu. Mereka harus keluar. Mereka tidak bisa bertahan di dalam bangunan itu lebih lama. Namun untuk keluar, mereka harus berlari melewati halaman yang gelap dan menuju pintu samping. Satu-satunya tempat dengan kemungkinan untuk tidak dilihat makhluk itu. Tanpa banyak kata, mereka saling memberi anggukan. Nafas ditahan. Tubuh menegang. Senter digenggam erat meski cahayanya hampir mati. Lalu, ketika suara di atas bangunan menjadi lebih keras, mereka berlari secepat mungkin menuju pintu. Detik itu juga, makhluk yang berada di atap mengeluarkan suara seperti jeritan panjang. Jeritan itu terdengar seperti gabungan suara manusia dan hewan yang dipaksa keluar dari kerongkongan yang salah bentuk. Jeritan yang cukup tajam untuk membuat telinga berdengung. Jeritan yang terdengar lapar. Pintu terhempas ketika mereka menabraknya. Udara malah menyambut, namun nun jauh dari kata aman. Begitu mereka keluar, kamera menangkap sesuatu di kejauhan. Di batas hutan yang gelap, tubuh putih yang tinggi tadi kini berdiri tegak, namun tidak sendiri. Di belakangnya, bayangan-bayangan lain mulai terlihat. Satu demi satu, tubuh-tubuh tinggi itu muncul dari balik pepohonan. Mereka tidak bergerak. Tidak bernafas. Namun mereka ada di sana, mengamati.
Tiga dokumentaris itu berlari melewati pekarangan bangunan, menghindari akar pohon dan batu yang berserakan. Mereka tidak menoleh meski suara seretan berat terdengar mengejar dari arah belakang. Setiap langkah mereka terasa seperti tidak cukup cepat. Tanah di bawah kaki terasa seperti menahan. Mereka akhirnya menemukan pintu belakang bangunan tua, pintu kayu tipis yang sebelumnya mereka lihat. Mereka mendorong pintu itu masuk, menutupnya dari dalam dengan tubuh mereka. Ruangan belakang itu lebih kecil, lebih gelap, lebih dingin. Namun mereka merasa sedikit lebih aman. Untuk sesaat. Namun rasa aman itu tidak berlangsung lama. Tepat di luar pintu, suara seretan besar kembali terdengar. Lalu suara napas yang dalam, seperti sedang mencium udara untuk mencari mangsa. Lalu suara langkah yang terlalu tinggi untuk disebut manusia. Mereka bertiga memandangi pintu itu dengan mata berkaca-kaca. Mereka sadar bahwa malam masih panjang. Dan mereka tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan. Pulau itu bukan sekadar kosong. Pulau itu hidup. Pulau itu lapar. Dan malam baru saja dimulai. Malam kedua di Pulau Karangparang tidak pernah benar-benar terasa sebagai malam yang biasa. Angin terasa berat, seolah membawa pesan yang tidak ingin diungkapkan. Langit yang sebelumnya gelap kini tampak seperti rongga hitam tanpa dasar, dan suara ombak semakin sering terdengar tidak wajar. Pada saat itulah rombongan kecil penyelidik memutuskan melakukan sesuatu yang selama ini mereka hindari. Mereka memeriksa kembali seluruh lokasi pulau, bukan untuk mencari bukti baru, tetapi untuk memastikan apakah apa yang tertangkap kamera Jonathan memang sekadar kesalahan teknis atau sebuah penampakan yang tidak seharusnya ada di ruang nyata. Keputusan itu dimulai saat lilin di meja makan kembali padam tanpa sebab. Bukan karena angin laut. Bukan pula karena sumbu lemah. Lilin itu padam seperti ditepuk oleh tangan seseorang. Namun tidak ada siapapun di dekatnya. Detik setelah itu, Jonathan membuka laptopnya, memutar ulang rekaman yang sudah ia perlihatkan sebelumnya. Kali ini ia memutarnya lebih lambat. Adegan saat sosok putih melayang di pinggir kamera tampak lebih jelas. Seperti seorang perempuan berusia belasan tahun, wajahnya pucat dan sorot matanya kosong. Rambutnya terurai acak, jatuh hingga menutupi sebagian pipi. Tidak terlihat berbahaya, namun jelas tidak termasuk dalam dunia manusia. Setelah rekaman itu diputar, ruangan menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang berani berspekulasi. Mereka hanya menatap layar yang kini gelap. Mereka memutuskan keluar dan membagi diri menjadi dua kelompok. Kelompok pertama memeriksa area bibir pantai dan hutan kecil di belakang pondok. Kelompok kedua memeriksa area makam dan jalan setapak menuju lereng karang yang curam. Keputusan ini membuat mereka cepat menemukan sesuatu yang tidak sempat diperhatikan sebelumnya, yaitu jejak kaki sepanjang 30 meter yang muncul di pasir basah meski tidak ada satupun dari mereka yang berjalan melewati jalur tersebut malam itu. Jejak itu kecil, seperti kaki seorang remaja perempuan. Namun bukan itu yang membuat mereka diam membeku. Jejak itu berhenti begitu saja di ujung pasir, lalu hilang seketika seperti orang itu menghilang di udara. Salah satu anggota, seorang teknisi bernama Bram, mendekat lebih dulu. Ia memasang kamera kecil di topinya dan mengarahkan lampu sorot ke jejak terakhir. Tidak ada tanda-tanda berat tubuh yang menekan pasir. Tidak ada arah lari atau langkah berikutnya. Tidak ada percikan air. Tidak ada apapun yang logis. Mereka menelusuri lebih dalam ke area hutan kecil yang memisahkan pantai dengan bukit karang. Semakin ke dalam, semakin banyak hal yang tidak masuk akal ditemukan. Seperti pohon ketapang yang daunnya tampak membentuk lingkaran rapi di tanah, seolah seseorang mengguntingnya satu persatu. Atau suara seperti anak kecil yang tertawa jauh di belakang. Namun setiap kali mereka menoleh, suara itu hilang. Pada titik itu, mereka semua mulai menyadari sesuatu. Pulau kecil ini tidak pernah benar-benar kosong. Pulau ini memiliki sesuatu yang sangat tidak ingin ditemukan. Saat mereka berputar pulang menuju pondok, mereka melihat sesuatu yang membuat napas semua orang tercekat. Dari kejauhan tampak cahaya putih kecil bergerak di balik pepohonan. Seperti obor, namun terlalu kecil untuk ukuran manusia yang memegangnya. Cahaya itu bergerak naik turun, lalu berhenti tiba-tiba. Ketika Bram mengarahkan kamera, tampak satu bayangan berdiri diam. Terlalu samar untuk dikenali, tetapi cukup jelas untuk memastikan bahwa bayangan itu menatap ke arah mereka. Di saat mereka mempercepat langkah, angin berubah menjadi semakin aneh. Seperti seseorang yang sedang mengikuti dari belakang. Seperti ada napas lain yang ikut mendesah bersama desahan mereka. Semua orang merasakannya namun tidak ada yang mau mengaku.
Mata mereka hanya saling bertemu sejenak, lalu menghindar. Mereka tiba di depan pondok sekitar 20 menit kemudian. Namun sesuatu membuat langkah mereka berhenti serempak. Pintu pondok terbuka lebar, padahal sebelum pergi tadi Bram mengunci pintunya dengan gembok besi. Gembok itu kini berada di tanah, bengkok seperti diremas oleh tangan yang tidak mungkin manusia. Di dalam pondok, lampu minyak yang sebelumnya padam kini menyala kembali. Dan tepat di depan lampu minyak itu ada sesuatu. Buku log tua milik penjaga pulau terdahulu, yang sebelumnya hilang, kini tergeletak terbuka di tengah meja. Tidak ada angin yang masuk. Tidak ada tanda tangan manusia yang menyentuhnya. Buku itu benar-benar muncul sendiri. Halaman yang terbuka menunjukkan tulisan terakhir sang penjaga pulau. Tulisan itu terlihat tergesa-gesa. Seperti ditulis oleh seseorang yang dikejar sesuatu. Dan tulisan itu hanya berisi satu kalimat. Mereka tidak ingin pulau ini ditemukan. Huruf-huruf itu digoreskan keras hingga menggores kayu meja di bawahnya. Semua orang terpaku tanpa suara. Dan sebelum ada yang sempat mengucapkan apapun, suara langkah kecil terdengar dari dapur pondok. Langkah pelan seperti kaki telanjang di lantai kayu. Langkah yang terlalu ringan untuk orang dewasa. Tum, 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 tum. Suara itu mendekat. Namun ketika Bram menyorotkan lampu ke arah pintu dapur, suara itu berhenti. Tidak ada siapapun. Namun ada sesuatu yang lebih menakutkan dari apapun yang mereka lihat malam itu. Bukan suara langkah. Bukan buku log yang muncul sendiri. Bukan bayangan yang mengikuti mereka dari hutan. Pada pintu dapur, tampak jejak kaki basah kecil. Jejak kaki yang sama dengan yang mereka lihat di pantai. Jejak yang tidak akan pernah ada jika seseorang tidak berjalan masuk ke pondok beberapa detik lalu. Namun pondok itu kosong. Dan pada saat itulah, salah satu kamera yang diletakkan pada rak buku berbunyi sendiri. Tanda bahwa sensor gerak menangkap sesuatu. Semua orang menoleh ke layar kamera secara bersamaan. Layar itu menampilkan feed dari dapur. Tepat di tengah dapur, berdiri sosok kecil bergaun putih. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya diam. Tidak bergerak. Tidak bernapas. Namun kepalanya perlahan menoleh ke arah kamera. Dan rekaman itu terputus seketika. Kegelapan di dalam pondok itu seakan berubah menjadi dinding hidup yang mengurung. Setelah rekaman kamera dapur terputus, semua orang membeku. Tidak ada yang sanggup bernapas dengan normal. Suara ombak yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti peringatan. Dentuman angin yang menghantam dinding pondok pun terasa seperti isyarat untuk pergi, sekarang atau tidak sama sekali. Jonathan yang paling dulu tersadar. Ia meraih kamera utama yang sejak awal menjadi pusat dokumentasi dan memaksanya untuk kembali menyala. Cahaya lampunya berkedip beberapa kali sebelum stabil. Suara mesin kamera itu menjadi pengingat bahwa mereka masih punya satu harapan. Mereka harus menangkap bukti. Atau setidaknya menemukan alasan rasional untuk kabur dari pulau yang tidak seharusnya dikunjungi itu. Namun harapan itu hanya bertahan sebentar. Dari arah dapur terdengar suara kursi kayu tergeser dengan keras. Seolah ada seseorang yang menariknya dengan kekuatan penuh. Semua orang menoleh secara refleks, namun tidak ada yang berani mendekat. Bram, yang sejak awal adalah teknisi paling berani, akhirnya maju dengan langkah pelan. Lampu sorotnya diarahkan lurus ke pintu dapur. Dari celah tipis antara pintu dan kusen, terlihat sesuatu yang membuat tengkuknya meremang. Ada bayangan. Kecil. Berdiri diam. Tidak bergerak. Jonathan mengangkat kamera, merekam setiap detik ketegangan itu. Saat Bram mendorong pintu dapur perlahan, suara engsel yang berdecit keras terdengar seperti jeritan panjang. Dan saat pintu terbuka penuh, dapur itu tampak kosong. Tidak ada sosok putih kecil itu. Tidak ada bayangan. Hanya meja dengan 2 gelas kosong dan piring yang belum sempat dicuci. Namun mereka semua tahu bahwa sosok itu baru saja berdiri di sana. Ketika mereka hendak mundur, lampu dapur berkedip. Sekali. 2 kali. Lalu padam total. Kegelapan menelan segalanya. Seseorang menarik napas panjang di antara mereka. Bukan manusia. Napas itu terlalu lirih. Terlalu dekat. Dan dari arah belakang Bram, terdengar suara kecil seperti anak yang sedang berbisik. Kembali. Bram berputar seketika. Lampu sorotnya menyala tepat di hadapannya.
Namun yang terlihat bukanlah dinding dapur atau perabot yang biasa. Di sana berdiri sosok perempuan kecil itu. Gaun putihnya tanpa basah meneteskan pasir. Rambut panjang menutupi separuh wajahnya. Namun satu hal terlihat jelas. Wajah pucat itu tersenyum. Senyum tipis namun menekan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kedua matanya kosong, seolah hanya memantulkan kegelapan yang tidak berasal dari dunia manusia. Ketika Bram berteriak, sosok itu menghilang. Tidak menghilang perlahan. Tidak memudar. Menghilang seketika seperti kabut yang tersapu angin panas. Seketika pondok bergetar. Bukan karena gempa. Lebih seperti pulau itu menarik napas panjang lalu membuangnya dalam satu hentakan. Piring berjatuhan. Ranting di luar patah sendiri. Dan dari luar pondok terdengar suara langkah banyak. Seperti puluhan kaki telanjang berjalan di pasir. Langkah itu mendekati pondok. Mengelilinginya. Menutup semua arah keluar. Mereka panik. Semua peralatan dibungkus cepat. Lampu sorot menyala ke segala arah. Dan pada akhirnya, mereka hanya punya satu keputusan. Mereka harus keluar dari pulau itu sekarang juga. Tidak peduli apapun yang terjadi. Mereka berlari menuju perahu di dermaga tanpa menoleh. Ombak sedang pasang, namun mesin perahu berhasil menyala setelah 3 percobaan. Jonathan menoleh ke arah pulau terakhir kalinya. Dan sesaat sebelum mereka menjauh dari pantai, kamera menangkap sesuatu. Di garis pepohonan, berdiri beberapa sosok putih kecil lain. Semua bergaun sama. Semua menatap tanpa ekspresi. Semua memandangi perahu mereka menjauh, seolah memastikan satu hal. Jangan kembali. Saat jarak pulau semakin jauh, kabut tebal menutupi seluruh daratan. Pulau itu menghilang dari pandangan, seakan tidak pernah ada sejak awal. Ketika mereka tiba di pelabuhan utama kota, Jonathan memeriksa semua rekaman. Namun anehnya, sebagian besar file rusak. Gambar meloncat, suara pecah, dan beberapa rekaman bahkan hilang total. Satu-satunya rekaman yang tersisa hanyalah potongan singkat saat sosok kecil itu menatap kamera di dapur pondok. Rekaman itu menjadi bukti terakhir sekaligus pengingat bahwa beberapa tempat memang tidak boleh ditempati. Tidak boleh dieksplorasi. Bahkan tidak boleh disebutkan terlalu sering. Pulau Karangparang hingga hari ini masih tidak ditandai di peta wisata. Tidak ada kapal yang berani merapat. Dan warga yang tinggal di pesisir utara pun hanya menyebutnya sebagai pulau yang sebaiknya tidak dibicarakan. Jonathan menutup laptop malam itu dengan satu kesimpulan. Mereka bilang tidak ada hantu hingga kamera menangkap ini. Dan setelah itu, bahkan kata tidak percaya pun tidak lagi punya kekuatan apa-apa. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai selesai. Jika kalian merasakan ketegangan, menikmati suasananya, atau ingin mendengar kisah-kisah misteri nyata lainnya, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol suka, dan jangan lupa berlangganan. Dukungan kalian membuat cerita-cerita seperti ini terus hadir di depan kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga malam kalian tetap aman.